Hadis Muslim nomor hadis 1162 dari Abu Qatadah Al-Ansari. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qal, dari Abu Qatadah, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau, menyampaikan, alhamdulillah, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumi Arafah. Di riwayat lain an shaumi yaumi Arafah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah itu tanggal berapa? 9. Ingat ya, Siam Yaum Arafah. Suka agak keliru, sebagian orang mengatakan Saum Arafah. Kalau cuma disebutkan Nabi mengatakan Siam Arafah, puasa Arafah, Arafah itu menunjuk pada momentumnya, ya, momentum orang wukuf. Jadi kalau bahasanya puasa Arafah, maka nggak ada penafsiran. Semua di seluruh negeri ini harus berpuasa bersamaan dengan orang wukuf. Jadi nggak usah ada penafsiran. Nggak usah ada penafsiran. Jadi begitu di Saudi misalnya wukuf sekarang, kita ikut puasanya di hari itu. Jelas ya? Itu kalau tidak menggunakan yaum. Tapi kalau menggunakan yaum itu disebut dengan zarfuz zaman. Ya. Huruf yang melekatkan sesuatu pada waktunya, bukan momentumnya. Menunjuk pada waktu. Ya. Di yaum itu menunjuk pada waktu. Maksudnya apa? Hadis ini ingin menegaskan puasa ini dilakukan bukan mengikuti momentumnya, tapi mengikuti waktunya. Waktu orang wukuf tanggal berapa? 8 apa 9? 9. Ya. Di waktu orang wukuf di tanggal 9 Dzulhijjah. Artinya kalau di satu tempat, satu daerah, satu negara sudah masuk ke tanggal 9 Dzulhijjah, sekalipun tidak sama dengan tempat orang wukuf sekarang di Saudi, maka itu sudah harus menunaikan puasanya. Jadi jatuh puasanya pada tanggalnya, bukan pada momentum wukufnya. Jelas ya? Yang harus diikutkan pada tempat tertentu. Ya, misal sekarang di Saudi. Ya. Misal, mohon maaf, pemerintah kita menetapkan waktu misalnya awal Dzulhijjah beda dengan Saudi misal, karena zonanya misalnya ada perbedaan tertentu. Ya, dalam hal tertentu, kondisi tertentu misal saja. Maka yang diikuti saat puasa Arafah itu bukan ikut ke yang wukuf, bukan waktu Saudi, tapi waktu sini. Ya. Karena zona itu bisa berbeda, Pak. Ya. Saya sering katakan begini, Saudi dengan Indonesia beda berapa jam? Wah, antum ukurnya ke Jakarta 4 jam, di Papua 6 jam. Indonesia itu kan luas, dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Masya Allah. Jadi kalau kita ukur dengan Papua 6 jam, Jakarta 4 jam. Nah, sekarang lihat begini misal, ini baru Papua ya, belum negara-negara lain yang bedanya cukup jauh. Ya, ketika Saudi menetapkan tanggal 9 Dzulhijjah, ya, misal Maghrib di Saudi, misal jam 7, di Papua jam berapa? Udah jam 1. Udah jam 1 udah dini hari, di Saudi baru Maghrib. Artinya ke Saudi ketika masuk misalnya waktunya jam subuh misal saja jam 5. Jam 5 di Papua udah siang. Udah siang. Bahkan sebagian sudah beda waktu. Yang jadi persoalan misalnya kalau Saudi duluan. Saudi sudah tanggal misalnya 9 Dzulhijjah rahmakallah. Di sini sebelumnya. Bisa terjadi. Jadi begitu sana sudah masuk maghrib, di satu tempat misalnya baru masuk ke awal tanggal 9. Ya, baru mau subuh gitu kan. Itu belum nyambung. Waktunya berbeda. Dari segi penundaiannya, ini kaidah. Dan di sini sepakat, bahkan ulama-ulama di Saudi pun memberikan fatwa. Jadi kalau di satu negara zona waktunya berbeda jauh, ya tidak terlampau dekat, yang bisa melahirkan perbedaan waktu, maka waktu di negara tersebut yang diikuti. Kecuali kalau waktunya dekat, sekitaran Teluk, kan? UAE, Qatar, bahkan kami sampai ke Libya. Itu kalau Saudi musim haji sudah ikut waktu Saudi, ya nggak ribut-ribut lagi. Kecuali kalau yang masanya cukup agak jauh seperti kita saat ini di beberapa tempat. Jelas ya? Jadi nanti kalau pemerintah menetapkan waktu misalnya bersamaan, alhamdulillah. Kalau tidak, ikuti waktu kita. Jelas ya? Baik.